Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. And it's Monday. Ini adalah hari Senin. Karena hari Senin, it's time for PHM. Please help me. Ya kan? Dan saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan selalu adalah jawaban buat setiap kita. Karena apapun persoalan kita dapat berbincang-bincang untuk mendapatkan jawaban dalam firman Tuhan. Hanya persoalannya, kita mampu nggak menemukan jawaban-jawaban yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang agak lucu. Karena ada orang yang tanya sama saya, pendeta, apakah pendeta Sabelian atau tidak? Ini dia. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan korban perdebatan, saudara, ya kan? Dan selalu saya bilang, saya hamba Tuhan yang tidak tertarik dengan perdebatan. Ada yang berkata, Yesus berdebat. Oh, Yesus bukan berdebat. Yesus bersoal jawab, kata kita. Berdebat itu, kamu bilang begini, kamu bilang begini, kamu bilang begini, kamu bilang begini. Nah, perdebatan itu ada yang bilang, tetapi presiden-presiden juga berdebat. Gini, perdebatan itu selalu akan membawa pada siapa yang menang dan siapa yang kalah, ya kan? Makanya perdebatan presiden misalnya supaya menemukan siapa yang tepat jadi calon presiden, ya kan? Makanya ada lomba-lomba debat, ada pertandingan debat, kompetisi debat, gitu, ya kan? Tetapi dalam Kristus, saya percaya bukan soal debat, bersoal jawab, ya kan? Ini yang disebut apologetik, ya kan? Dan ini yang kemudian dikenal dalam bahasa Inggris istilah berargumentasi, ya kan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berargumentasi itu silahkan, tetapi berdebat itu berarti saling menyerang, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Karena tujuan perdebatan di end of the day hanyalah siapa yang menang. Nah, saya percaya Alkitab bukan untuk didebat, tapi masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya pandangan yang berbeda, ya kan? Nah, ini harus jelas, ya kan? Dan sekarang pada ribut tentang apakah dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah dia Bapa yang Esa, dia Tuhan yang Esa, apakah Bapa namanya Yesus, apakah Anak namanya Yesus, apakah Roh Kudus nama Yesus, apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah manifestasi daripada Allah yang Esa, apakah pribadi dari Allah yang Esa, tiga pribadi dalam satu, atau satu pribadi dalam tiga. Apakah dia memanifestasikan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin tiba-tiba dalam dunia perdebatan teologi ini tiba-tiba terkenal istilah Sabelian, ya kan? Dan lalu kemudian, oh, Sabelian sesat. Lalu kita juga belum tahu siapa itu Sabelian, ya kan? Oh, sesat, ya kan? Dan itu adalah seorang yang bernama Sabelius, ya kan? Dan dia mengajar kira-kira tahun abad ketiga, tahun 215 di Roma, saudara. Dan beliau sebetulnya adalah dari Pentapolis, atau dari wilayah ini kenal mungkin dia orang Libya, saudara, tapi dari wilayah Gaza, kira-kira kalau sekarang orang-orang Filistin gitu, saudara, ya kan? Dan bukan orang Filistin yang dalam keturunan Arab, tetapi Filistin yang asal katanya, Filistin itu berasal dari kata Filistin, yang artinya sebetulnya adalah daerah dari pinggir laut, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian Sabelian berkata, Tuhan itu satu, ya kan? Dan modalisme, ya kan? Tuhan itu satu, lalu kemudian bermanifestasi dalam tiga, ya kan? Lalu seringkali beliau mengibaratkan seperti matahari itu Bapa, lalu sinarnya itu Kristus, dan hangatnya adalah Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya suka dengar banyak pendeta, meskipun bukan pengikut Sabelian, tiba-tiba juga memberi penjelasan seperti itu. Nah, yang pertama harus kita mengerti dulu, urusan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah urusan dia sendiri. Artinya apa? Itu sesuatu yang sampai kapanpun kalau kita mengupas, oh ini berbeda, ya kan? Ini justru memancing ajaran kekristenan kita sendiri dalam sebuah persoalan. Tetapi yang pertama yang harus kita pastikan, kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Kalau saya terserah saudara dalam pemahaman apapun. Kalau saya percaya bahwa dia adalah Esa. Lalu kemudian Bapa adalah pribadi, Kristus atau Anak adalah pribadi, dan Roh Kudus adalah pribadi, iya kan? Buat saya mau disebut manifestasi kah, mau disebut apapun, tetapi tetap tidak bisa dipisahkan bahwa dia pribadi. Ketiganya itu Esa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jangan bermain dengan istilah. Yang pertama kita sepakat dulu bahwa Allah kita Esa. Dan yang kedua kita sepakat dia Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Nah, kalau kita sepakat sampai di situ, marilah kita mengurangi debat, saudara, ya kan? Kalau yang satu berkata, no itu manifestasi, yang satu berkata pribadi, saya percaya dia pribadi. Kenapa? Karena itulah pengakuan iman dari Gereja Bethel Indonesia. Saya adalah pendeta dari Gereja Bethel Indonesia. Nah, setiap harus sudah mengerti, setiap orang bisa lulus dari sekolah teologi ya, berhasil meraih gelar sarjana teologi ya, master teologi ya, doktor teologi ya. Yang penting jangan abal-abal ya, ya kan? Kadang-kala nggak tahu belajarnya di mana, sekolahnya di mana, yang dia gali apa, pokoknya tiba-tiba dapat gelar ya kan, dan gelarnya juga gelar-gelar yang tidak jelas, saudara. Ini sering terjadi di dalam dunia, bahkan pelayanan. Waktu itu sangat menakutkan, dan itu buat saya sangat parah. Itu adalah pembohongan dan itu adalah kejahatan, saudara, ya kan. Jadi jelas dulu kita di situ, ya kan. Tetapi pendeta harus berasal dari denominasi, karena gelar kependetaan itu didapat dari denominasi gereja tersebut. Nah, saya percaya gereja yang sudah denominasi resmi itu adalah bagian dari baik PGI, lalu PGPI, lalu PGLII, lalu ada lagi gabungan gereja-gereja baptis dan beberapa aras-aras gereja lainnya. Nah, masing-masing punya perbedaan pandangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa nggak sih kita saling menghargai perbedaan pandangan itu, ya kan? Tetapi ada hal yang prinsip dalam Alkitab. Misalnya, bahwa Allah itu Esa, itu jelas, ya kan? Lalu dia dalam tiga, ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Sebagian berkata putra, ya kan? Sebagian berkata nggak bisa. Kalau putra itu bicara jenis kelamin, kalau anak itu bisa laki, bisa perempuan. Lalu kalau gitu apa Allah perempuan? Diributkan lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tidak bermain dengan istilah-istilah. Yang penting apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagian bicara pribadi, sebagian bicara manifestasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lebih tegas. Kebetulan Alkitab tidak bicara pribadi atau manifestasi, tetapi yang pasti bagi saya, ya kan, sesuai dengan pengakuan iman dari Gereja Bethel Indonesia, ya, dan saya adalah bagian di dalamnya. Kebetulan saya pengurus sinode, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bagian di dalamnya. Saya mengikuti kepercayaan, karena di mana bumi dipijak, langit harus dijinjing, ya kan. Jangan sampai kita pendeta dari Pantai Kosta tapi ngelawan aturan Pantai Kosta. Kita gereja dari Protestan misalnya, kita gereja dari Anglikan misalnya, kalau melawan aturan kita. Betul, kita satu tubuh Kristus, dan kuncinya adalah saling menerima dan saling menghargai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita punya satu, semangat bersatu. Yang kedua, semangat hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, semangat hidup untuk saling menghargai dan saling menerima. Yang keempat, kita pastikan kita terus berada di jalan yang lurus, hidup seturut dan sesuai dengan firman Tuhan, dan pastikan kita mengeluarkan buah-buah yang baik. Hindari pertengkaran di antara kita. Alkitab bilang hindari persoalan yang dicari-cari, saudara, ya kan? Kan kalau cuma main dengan istilah dan lain-lain dicari-cari. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tanya sama saya, apakah pendeta Gilbert Lumoindong ala Sabellian? Jawaban saya tidak. Saya kebetulan tidak mengenal seorang yang bernama Sabellius, karena dia hidup di abad yang ketiga. Saya tidak pernah baca buku-bukunya. Saya tidak tertarik dengan ajaran-ajarannya. Saya hanya tertarik pada firman Tuhan. Saya hanya berpegang pada pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dia adalah Allah yang Esa. Dan saya juga percaya dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang satu itu, karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 28. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita harus tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Artinya, benar ayat 20 bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Dan Tuhan tidak perintahkan kita untuk debat, ribut, saling menyerang, saling menyesatkan satu sama lainnya. Biarlah kita saling menghargai, dan tetapi tidak perlu saling menghakimi satu sama lainnya. Ajarkanlah yang benar, nyatakanlah yang benar, dan jauhlah dari perbuatan-perbuatan salah kita. Dan akhirnya ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau menyertai kita supaya kita jadi berkat.
Tuhan mau menyertai kita supaya kita jadi saksi. Tuhan mau menyertai kita supaya kita kuat. Dan Tuhan mau menyertai kita supaya kita tetap membawa damai. Dan akhirnya Tuhan mau tetap menyertai kita supaya kita mentuntaskan amanat agung. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Mari hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya yang hebat, stop keributan khususnya di media sosial. Itu membuat kita jadi batu sandungan buat banyak orang yang sudah mulai tertarik, ya kan, lalu berkata, ya orang Kristen mau ngomong tentang Allah Tritunggal, orang Kristen mau bicara Allah yang Esa, dong aja masih ribut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai seperti yang Yesus katakan, kita menghambat orang untuk menerima kebenaran. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya harus jawab dengan tegas, apakah saya Sabellian? Jawabannya tidak. Saya tidak mengenal Sabellius. Saya tidak pernah membaca buku-bukunya. Saya tidak pernah tertarik dengan ajarannya. Lalu kemudian kalau sudah berkata bagaimana tanggapan mereka yang Sabellius, bukan hak saya untuk menanggapi, karena saya bukan seorang apologet. Saya tahu panggilan saya, meskipun dalam pemberitaan firman saya harus tetap mempertahankan iman, tetapi itu bukan hal yang utama, karena panggilan saya jelas. Saya seorang penginjil yang mengembalakan gereja. Artinya panggilan utama saya adalah penginjilan. Panggilan kemudian yang menyertai panggilan utama saya juga adalah seorang gembala jemaat. Jadi saya lebih tertarik untuk penginjilan, pengembalaan, misi, itu hal-hal yang menarik perhatian saya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga akan menolak semua ajaran-ajaran yang sifatnya sesat dan tidak betul. Dan Alkitab bilang kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kalau orang tidak percaya bahwa Allah itu Esa, saya berani katakan dia sesat. Kalau orang tidak percaya bahwa dia dalam keesaannya, dalam kemuliaannya, menyatakan diri sebagai pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka itu dapat dikatakan sesat. Tapi kalau hanya bermain dengan istilah-istilah, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga kita dapat bergandengan tangan menuju kemuliaan Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting, kita harus tahu kebenaran. Selanjutnya, mari kita melakukan kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus, karena dari buahnya lah kamu akan dikenal. Lalu yang ketiga, pastikan kita bertahan setia sampai akhir. Ada tantangan, ada masalah, kita masih punya Tuhan. Lalu selanjutnya, mari kita mentuntaskan amanat agung. Pergi, jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Bagaimana kita mentuntaskan amanat agung? Yang pertama, dengan hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Yang kedua, dengan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang ketiga, dengan senantiasa mengabarkan damai, sukacita, dan kasih oleh anugerah kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keempat, dengan kesetiaan kita sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan kalau saudara diberkati dengan program ini, share juga kepada teman-teman saudara, supaya banyak rekan-rekan lainnya saudara yang menerima kekuatan dari program Kaum Hebat ini. Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau sudah lihat lonceng, bunyikan lonceng itu, ya kan, sehingga kita selalu menjadi satu komunitas yang manis dalam program Kamu Hebat. Percayalah bahwa Tuhan kita Esa, dan dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang mengasihi kita dan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. Haleluya, kamu hebat.